Hidup dengan benci, capek di mana-mana. Lihat orang ini benci. Dia apa dia datang ya, kata dia lagi. Semuanya. Ben capek hidupnya, ngelihat rumahnya capek, ngelihat mobilnya nggak senang, ngelihat ternaknya nggak senang, dengar berita anaknya sukses sakit hati. Itulah orang bodoh. Begitu banyak sakit hatinya. Menata hati. Bagaimana kita tidak punya benci dan dendam kepada sesama. Ahli surga yang berjalan di atas bumi adalah yang punya qalbun salim. Jangan biasa mendendam kepada siapapun. Ada marah, ada dendam, ada benci. Iya, kita manusia. Akan tapi segera kita bersihkan. Kita ganti kebencian itu dengan berbuat baik. Jangan dituruti benci dengan membalas, benci dengan mencaci, benci dengan mengolok. Akan tapi amarah di dalam hati kita, yuk kita olah sehingga menjadi orang yang baik, orang yang tetap perilakunya benar, jangan dikit-dikit emosi, caci sana, marah sini. Maka ada satu kunci, yaitu menata hati kita, membersihkan hati kita, menghilangkan al-baghdha, dendam. Yadubbu alaikum da'ul ummami qablakum, Nabi menyebutkan, awas. Ada satu penyakit yang akan merayap, penyakit bahaya merayap pada kalian. Seperti dulu ada umat terdahulu pernah terjangkit penyakit ini, yaitu al-baghdha, yaitu kebencian. Wa yal haliqatu, dan itu pemangkas. Wala aqulu tahlikul sya'ra, aku tidak mengatakan itu mangkas rambut, walakin tahlikuddin, mangkas agama. Orang punya dendam, benci dan dengki itu biarpun katanya orang alim kayak orang bodoh. Membenci, kebencian harus kita hilangkan. Nah, silaturahmi ini tidak cukup dengan silaturahmi zahir. Maka kami sambungkan silaturahmi itu yang terpenting silaturahmi hati. Silaturahmi zahir itu kan basa-basi sosial. Kita sering mungkin basa-basi, cepat ke rumahnya Pak D, nggak enak nanti keburu didahului. Loh kok nggak enaknya hanya karena gitu. Saya perlu ke rumah paman saya karena saya rindu untuk sambung silaturahmi. Silaturahmi zahir gampang. Akan tapi yang terpenting silaturahmi batin. Silaturahmi zahir bisa dibuat dengan nyembelih kerbau, nyembelih sapi dan sebagainya. Akan tapi belum tentu sampai kepada batin. Bisa saja reuni keluarga besar Pak Haji Fulan, Masya Allah, datang rombongan rame, rupanya setelah di tempat majelis lirik-lirikan, mobilnya gelang dipakai semuanya. Rupanya pulang dari reuni punya bahan baru untuk menggunjing karena belum hatinya yang benar. Kita perlu menata hati sekarang. Pastikan, ayo kita jangan biasakan dengan dendam kepada siapapun. Kita perlu merenung, siapa dia? Umat Nabi Muhammad. Siapa adikku? Dia berbuat salah adalah adikku. Aku akan lebih hebat dari dia, aku akan maafkan dia. Aku akan lapang hati kepada dia. Dan orang memaafkan bukan rendah. Memang nanti ada misalnya urusan harta, kita menuntut ke mahkamah sah, tapi tidak dengan dendam. Tidak dengan kebencian, mengambil hak saya. Kalau sudah saya berhasil, saya tetap menjalin cinta. Bukan dengan dendam. Kalau dendam mesti ada tambahannya. Biarpun mengambil hak ada tambahannya, menfitnah dan seterusnya dan seterusnya. Maka silaturahmi yang harus kita hadirkan adalah silaturahmi batin. Makanya begini, bagaimana kita memulai silaturahmi hati sebelum jasad kita. Bahkan ini kemarin kami gencarkan di masa corona. Orang pada bingung, kami tidak pernah bisa silaturahmi karena corona dan sebagainya. Waktu itu sudah 3 tahun yang lalu. Corona ini. Jangan sempit memahami silaturahmi hanya untuk kunjung jasad. Akan tapi fulus kita bisa datang ke sana, duit kita bisa datang ke sana, doa kita bisa datang ke sana kok. Maka silaturahmi batin kita mulai daripada panjatan doa. Pastikan panjatan doa itu sambung silaturahmi batin yang sejati. Jika dua bersahabat ini kok belum mendoakan di saat berpisah, dua-duanya adalah pendusta. Maka sambung silaturahmi sejati adalah membiasakan kita mendoakan dengan doa-doa kebaikan di saat berpisah. Anda harus bisa masuk wilayah ini. Anda harus bisa malam ini. Keluar dari tempat ini kita harus bisa mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Kalau kita mendoakan orang yang baik kepada kita itu mah enteng. Itu mah gampang, orang baik kepada kita. Tapi kita mendoakan orang yang bermasalah kepada kita itu orang hebat. Orang hebat. Ada suatu ketika ada orang bertanya kepada Nabi. Ada orang berbuat jahat kepadaku, kalau saya balas gibahnya ya Rasulullah. Nabi mengatakan kalau kau balas kamu sama kayak dia.
Ada orang yang kedua, orang berbuat baik lalu saya balas dengan kebaikan. Ya harus dong dia berbuat baik. Itu baru sama. Yang hebat gimana? Yang hebat orang jahat kepadamu, kau balas dengan kebaikan. Saudaramu itu. Itu saudaramu. Itu adikmu. Itu pamanmu. Itu sepupumu. Itu sahabatmu. Dia tidak baik kepada Anda balas dengan kebaikan. Kita harus punya pangkat tinggi di hadapan Allah. Membiasakan dengan lapang hati. Orang kalau mudah lapang hati, mudah memaafkan, maka ketahuilah hidupnya tentram, damai. Ya. Tapi kalau orang hidup dengan kebencian, coba. Hidup dengan benci, capek di mana-mana. Lihat orang ini benci. Dia kenapa dia datang ya? Kelihatan dia lagi stop. Semuanya akan capek hidupnya. Ngelihat rumahnya capek, ngelihat mobilnya nggak senang, ngelihat ternaknya nggak senang, dengar berita anak sukses sakit hati. Itulah orang bodoh. Begitu banyak sakit hatinya. Tapi yang menjalani hidup dengan cinta, yang menjalani hidup dengan cinta, hiburannya banyak. Tetangganya beli mobil ikut senang, hati bersih, hati polos. Coba saja gambarannya orang kampung yang belum dikuasai oleh dendam dan dengki. Anak-anak kecil gak punya dengki, lihat. Tetangganya beli mobil, senangnya luar biasa. Nyium bau solarnya katanya wangi, itu lihat. Itu gambar bannya itu, bekas nginjak tanah itu dilihat, diikuti dengan riang gembira. Kenapa? Tidak ada dengki. Hiburannya ngelihat bekas mobil aja sudah senang. Tapi lihat si hati dengki dan dendam, melihat rumah megah sakit hati. Lampunya nyala sakit hati. Lihat mobil tetangga lewat sakit hati. Subhanallah. Lihat ayam tetangga masuk ke rumahnya sakit hati. Memang dasar dia orang bodoh. Paling bodohnya manusia. Kenapa kok penyakit dibiara di dalam hati? Malam ini kita keluarkan penyakit dendam, penyakit dengki, penyakit benci. Dimulai dengan biasakan engkau mendoakan orang lain, khususnya orang yang bermasalah denganmu. Kita mulai membiasakan doa. Dan membiasakan mendoakan di saat kita sendiri, dengan hati kita akan memunculkan kebiasaan lesan yang baik. Susah mencaci, susah mengolok. Khususnya ini di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, kita sudah biasa diajari caci maki dan olok-olokan. Kita masuk madhab berbeda. Kita menghidupi, kita harus masuk cara hidup yang berbeda. Biarkan orang caci maki, tapi saya tidak bisa caci maki. Bilang gitu, orang olok-olokan, saya tidak. Kuncinya dari hati ini. Sehingga kalau sudah orang biasa mendoakan, nggak bisa mencaci. Nggak perlu olok-olokan. Dan kami suarakan, kita sering diajari bermusuhan. Sebab permusuhan selalu dihadirkan. Mungkin karena ketidakdewasaan kita. Atau memang orang yang mencoba kita selalu bermusuhan. Lihat kita sering dihadapkan dengan permusuhan. Pemilihan presiden berantem. Pemilihan gubernur olok-olokan caci maki. Pemilihan bupati, ini sebagian yang tidak mengerti, yang paham tentu aman hatinya. Pemilihan kepala desa, itu juga berantem. Sampai pemilihan ketua masjid juga berantem. Ayo, ini manusia, nasib buruk tuh orang. Hidupnya berantem. Itu kalau sudah orang begitu suka berantem. Kalau Anda mengintip hidup rumah tangganya, suka berantem sama istri gara-gara satu pedes, senang sama pedes, satu gak senang pedes. Satu kurang asin nih, berantem. Memang orang modelnya beranteman. Nasib buruk orang itu, kita harus berubah. Kita tidak boleh semacam itu. Kita memaafkan, kita lapang hati. Itu ilmu yang sesungguhnya. Ilmu apa lagi selain ini? Bukankah Allah mengajarkan kita baik dengan sesama? Kunci baik itu bukan basa-basi, bukan basa-basi sosial, bukan pura-pura, tidak, dari hati. Dan Islam mengajarkan kita berbuat baik kepada sesama manusia karena Allah. Urusan tetangga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, dengan tetangga. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, bisa menghormati tetangga, menghormati tamu dan seterusnya. Kita mulai dengan apa tadi? Pastikan Anda biasakan dengan doa kebaikan. Dan ini ilmu harus dihadirkan dan disebarkan. Kenapa? Supaya terkunci mulut ini, tidak biasa caci maki. Kita biasa olok-olokan. Biarpun gayanya ngolok atas dasar menganggap dirinya orang paling hebat. Paling suci mungkin. Dia paling punya surga kayaknya. Caci maki. Semua diolok-olok. Na'udzubillah. Apakah itu yang diajarkan baginda Nabi SAW? Sampai Anda menjadi orang yang nggak bisa mencaci. Tidak keluar dari mulut yang kecuali kebaikan. Ini hari orang biasa caci maki, olok-olokan dan sebagainya. Cacian menghadirkan cacian baru lagi. Mengajari orang caci maki. Bahkan kemarin sebelum pemilihan presiden, kami menyuarakan besar-besaran. Bahkan kami tantang, ini kalau ada tim sukses gak berani ngangkat suara ini, kayaknya bermasalah orang ini. Apa itu? Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Itu kan sederhana. Yang gak bisa mengangkat suara ini kayaknya bermasalah orang ini, ngajak berantem terus. Makanya saya tidak tertarik siapapun katanya biarpun jubahnya lebih gede dari ini, kalau nyaci maki,
Awas hati-hati. Dia ngajari orang caci maki. Dan kalau kita dekat-dekat kita akan mudah mencaci maki. Caci maki tidak membuahkan kebaikan. Akan tapi yang bisa menyentuh hati adalah kalimat yang baik. Perilaku yang mulia. Maka dari itu kita mulai dari dalam hati. Agar ngunci mulut kita. Agar tidak mudah caci maki. Apa tadi? Biasa kamu doakan. Saya marah dengan kurang ajar banget dia. Awas nanti malamnya. Kurang ajar. Malam-malam setelah habis sholat tahajud, ya Allah itu temanku kurang ajar banget, ya Allah semoga rizkinya tambah banyak, ya Allah istrinya tambah cinta, ya Allah. Beres. Kenapa? Itu orang yang pinjam duit gak balik-balik, ditagih malah, wah serem banget dia. Kita datang ke rumahnya gak ada katanya, tapi lengkap sandalnya, motornya juga ada, mobilnya ada. Anda menduga dia berada di belakang rumah, betul Anda ke belakang rumah, di belakang rumah ngitung duit. Gak bayar utang, hitung duit. Ketemu Anda malah marah-marah. Waduh, serem banget ini. Awas, Anda ancam, awas nanti malam ya. Kau kurang ajar sekali dengan aku nanti malam salat tahajud sambil sedekah tahajud. Ya Allah, temanku itu ya Allah dulu baik, sekarang jadi begitu ya Allah. Kami mohon berikan petunjuk kepadanya ya Allah. Lapangan rezekinya ya Allah, rizkinya ya Allah. Jaga keluarganya ya Allah. Tanpa harus mencaci, tanpa harus mengutuk, tanpa mendoakan doa kejelekan. Pastikan itu jadi kebiasaan bagi Anda. Dan itu ditemukan oleh banyak kekasih Allah. Bisa? Jangan mengatakan Anda tidak bisa. Bisa. Banyak yang bisa. Kalau Anda tidak bisa, keras hati Anda. Harus belajar. Wah, kurang ajar sekali. Bahkan kurang ajar sekali. Coba kalau kita doa, kemudian dikabul Allah, kan beruntung kita. Akan tapi ketahuilah mencaci adalah merusak hati kita sendiri. Merusak pergaulan kita dengan siapapun. Mengajak menjadikan orang lain menjadi tidak baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.